Seperti apa pantauan arus mudik Lebaran 2024? Kami telah terhubung dengan rekan kami Galuh Pandu di rest area kilometer 57 dan Lina Iyasha di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Galuh Pandu terlebih dahulu. Galuh, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Ya, Anissa dan pemirsa, di rest area kilometer 57 ruas tol Jalan Jakarta Cikampek sudah mulai dipadati oleh pemudik yang melakukan perjalanan pulang kampung di Lebaran 1445 Hijriah kali ini pada H-3. Terpantau di sini bukan hanya kendaraan pribadi saja yang datang dan beristirahat di rest area kilometer 57, namun juga sejumlah transportasi umum seperti bis, travel, dan lain sebagainya mulai memadati wilayah rest area 57 di waktu maghrib pada jam berbuka puasa hingga sekitar menuju ke sholat isya. Dan terpantau bahwa pemudik di sini cukup patuh terhadap peraturan pembatasan, yaitu 30 menit beristirahat di rest area, karena biasanya mereka melakukan perjalanan dari arah Jakarta selepas asar, kemudian sampai di rest area ini pada maghrib untuk berbuka puasa dan juga menjalankan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim yang menjalankan, dan sekitar 30 hingga 1 jam berselang mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sebagai informasi bahwa rekayasa arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek juga masih diberlakukan untuk kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 70 yang sudah dilakukan sejak Jumat 5 April 2024 dan masih diberlakukan hingga saat ini. Meskipun volume kendaraan yang melintas menuju gerbang tol Cikampek juga terus mengalami kenaikan, yaitu ada sekitar 5.000 hingga 6.000 kendaraan yang melintas pada setiap jamnya di jam-jam tertentu, yaitu yang menjadi jam favorit adalah sekitar pukul 7 hingga pukul 11 pagi, kemudian pada pukul malam hari yaitu pada pukul 22.00 hingga pukul 3 pagi. Artinya banyak masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta selepas maghrib, selepas berbuka puasa ataupun sholat rawih, kemudian juga selepas mereka melaksanakan sahur, sehingga bagi warga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik silakan untuk menghindari jam-jam tersebut agar terhindar dari kepadatan. Namun kami tadi sempat berbincang juga dengan para pemudik yang ada di sini bahwa H-3 Lebaran ini pemudik sudah mulai tidak lagi tersendat atau tidak lagi mengalami kemacetan dari arah Jakarta menuju ke rest area kilometer 57, karena H-3 ini sudah banyak pemudik yang meninggalkan Jakarta sejak H-5 dan bahkan beberapa hari sebelumnya. Dapat kami informasikan bahwa sudah ada sekitar 800.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikampek, menuju ke arah Trans Jawa. Dan bagi Anda pemirsa yang melakukan perjalanan juga kami himbau untuk terus menjaga kesehatan, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, dan jangan lupa untuk membawa bekal selama perjalanan untuk menghindari kepadatan yang terjadi di rest area. Mengingat bahwa rest area 57 ini adalah salah satu rest area strategis saat pemudik turun di turunan MBZ, maka ini adalah rest area pertama, sehingga apabila Anda merasa lelah silahkan beristirahat dan manfaatkan waktu semaksimal mungkin di 30 menit agar tidak terjadi kepadatan pula yang ada di rest area. Kami juga turut menghimbau Anda untuk tetap mengisi saldo e-tol Anda tetap terisi, dan kami himbau apabila Anda melakukan perjalanan menuju ke gerbang tol Kalikangkung, Anda bisa mengisi minimal Rp500.000, dan apabila Anda menuju ke perjalanan menuju ke Surabaya, Anda bisa mengisi minimal Rp1.000.000. Dan selama masa mudik Lebaran ini juga ada diskon tol senilai 20%, yang artinya ada pemotongan diskon tarif tol senilai 20% dari harga biasanya. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporannya dari rest area kilometer 57, dan ada Lina Iyasha di gerbang tol Cikampek Utama. Lina, apakah ada penurunan atau justru kenaikan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama? Gerbang tol Cikatama sampai malam hari ini, dari siang tadi kami memantau, belum terlihat adanya kemacetan yang mengular. Namun untuk situasi masih ramai lancar, dan kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama menuju arah Trans Jawa dan juga Kalihurip atau gerbang tol Cipularang mencapai 60.000 lebih. Jadi bisa dikatakan walaupun terlihat ramai lancar, namun kendaraan atau volume kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama terus bertambah semakin mendekati hari raya Lebaran. Walaupun di sekitaran gerbang tol Cikatama ini tidak terjadi kemacetan, namun dikatakan berdasarkan informasi yang saya dapatkan terjadi kemacetan selepas gerbang tol Cikatama, yaitu menuju arah Cipali ke arah Kalikangkung. Untuk sistem sendiri yang diberlakukan yakni masih 3 sistem, Anissa, yakni ada one way, kontraflow, dan juga ganjil genap.
Untuk one way diberlakukan dari pintu gerbang tol Cikatama yakni KM 72 hingga 414. Untuk kontraflow diberlakukan dari kilometer 36 hingga 47 dengan cara satu jalur, dilanjutkan dari kilometer 47 hingga 48 dengan 2 jalur, dan dilanjutkan dari kilometer 48 hingga 66 dengan 3 jalur. Dari 66 sampai 70 dilanjutkan kontraflow dengan cara 2 jalur. Untuk ganjil genap sudah diberlakukan melihat situasional kondisi. Jika terjadi kemacetan yang mengular, maka ganjil genap akan diberlakukan. Nah, jika ganjil genap sudah diberlakukan, maka saya pun menyarankan untuk Anda tidak melanggar aturan karena akan terkena tilang etle dengan denda Rp500.000. Namun ada beberapa kendaraan yang dikecualikan atau diperbolehkan memasuki ganjil genap jika sedang diberlakukan, yakni kendaraan TNI Polri, kendaraan ambulans, dan juga kendaraan dari otoritas jasa marga dan juga pejabat negara ataupun daerah. Untuk kendaraan sumbu 3 juga sudah dibataskan mulai tanggal 5 April kemarin untuk memasuki gerbang tol, yakni dari tanggal 5 hingga 16 April agar tidak terjadi kemacetan di sekitaran jalan tol untuk memberikan ruang begitu bagi kendaraan pribadi. Dan untuk kemacetan sendiri mengapa bisa terjadi? Lantaran karena banyaknya pengemudi yang terkadang melipir di pinggir jalan tol yang akhirnya membuat kemacetan cukup panjang, dan juga terkadang dikarenakan saldo e-tol yang kurang yang membuat antrian mengular sampai ke belakang begitu. Dan untuk saya pun sedikit memberikan informasi, jika Anda memang tidak fit atau lelah, Anda bisa melipir ke rest area yang sudah disediakan di sekitaran pintu gerbang tol Cikatama, yakni rest area 72 ataupun 57. Dan jika Anda yang ingin selalu mengetahui informasi dari Jasa Marga, Anda bisa mengunduh aplikasi Travoy 4.2 atau langsung menghubungi pihak Jasa Marga. Kembali ke Nisa. Baik, terima kasih Lina Yasha atas laporannya dari gerbang tol Cikampek Utama, dan sebelumnya ada Galuh Pandu dari rest area kilometer 57. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.